banyakan deh. Udah coba jual online? Indomie kental manis dibuat dengan susu segar, enaknya bikin nempel. Tinggalin aja gua lapar, gua lebay, lemes banget. Lapar tuh, stop nih. Pakai Yummy Junkies, atasin lapar lo, atasin lebay lo. Lanjut Bray, foto bareng dong. Gak kelihatan. Stop nih. Mama masak nasi goreng yang terkenal itu ya? Katanya pakai tenaga dalam. Rahasia nasi goreng saya, coba kecap ABC. Meresap sempurna, memberikan warna yang pas. Kecap ABC, rahasia lezatnya nasi goreng. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Teknologi Absol Plus-nya 2 kali lebih cepat atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Gue pecinta kopi. Soal kopi susu. Nih, Torabika susu. Kopinya 100% mantap. Susu full cream ya. 100% gurih. 100% mantapnya kopi, 100% gurih. Menyatu di Torabika susu. Luar biasa. Sempurna. Gue nggak pernah bercanda soal kopi susu. lo harus coba. Torabika susu 100% mantapnya kopi, 100% gurihnya susu. Indonesia adalah negara kaya akan keanekaragaman suku dan budaya, sehingga membuat Indonesia juga kaya akan cerita-cerita rakyatnya. Hampir di setiap daerah dan suku bangsa di Indonesia memiliki ceritanya masing-masing. Salah satu cerita yang masih kuat dan kental di masyarakat adalah sosok legenda dengan sebutan Ratu. Sosok-sosok Ratu berikut ini tidaklah hanya dikenal sebagai sosok pemimpin bernama besar saja. Konon, para ratu berikut juga memiliki cerita misteri di masa lalu. Sampai-sampai mitos keberadaannya masih diyakini hingga ke masa kini. Siapa sajakah sosok ratu yang melegenda itu? Bagaimanakah cerita asal-usulnya hingga menjadi sosok ratu yang melegenda hingga di seluruh Nusantara? Berikut ini kami akan memberikan informasinya dalam Legenda Ratu di Indonesia versi on the spot. Salah satu legenda yang sangat populer di masyarakat kita adalah legenda tentang Nyi Roro Kidul atau Ratu Laut Pantai Selatan. Ada beberapa versi cerita dan mitos-mitos tentang sosoknya. Mulai dari mitos larangan memakai pakaian hijau ketika berenang di Laut Selatan hingga kamar keramat di sebuah hotel. Legenda mengenai penguasa pantai selatan ini mencapai puncaknya ketika ada semacam keyakinan di kalangan penguasa keraton Mataram Islam, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok istri spiritual bagi raja-raja di kedua keraton tersebut. Kabarnya, pada waktu-waktu tertentu, keraton memberikan persembahan di Pantai Parangkusuma, Bantul, dan di Pantai Paranggupita, Wonogiri untuk sang ratu. Akan tetapi, seperti apakah cerita asal-usul sosok ratu yang melegenda ini? Ratu Pantai Selatan adalah sebutan umum yang merujuk pada dua tokoh, Nyai Roro Kidul, sebutan pada masyarakat Sunda, dan Kanjeng Ratu Kidul pada masyarakat Jawa dan Bali. Konon, ratu ini bertahta pada suatu kerajaan tak kasat mata di sebelah selatan Pulau Jawa. Sebelum dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, kabarnya Nyi Roro Kidul dikenal dengan nama Kadita. Ia merupakan seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan karena kecantikannya, ia dijuluki sebagai Dewi Srengenge yang artinya matahari jelita. Kadita adalah putri dari Raja Munding Wangi. Meski Kadita memiliki wajah yang cantik,
Raja masih ingin memiliki seorang putra agar kelak dapat menggantikan tahtanya. Akhirnya sang raja menikahi Dewi Mutiara dan berhasil mendapatkan seorang anak lelaki. Akan tetapi, Dewi Mutiara bersikap buruk. Ia ingin Putri Kadita pergi dari istana dan segera mengangkat putranya menjadi raja. Keesokan harinya, Dewi Mutiara memanggil seorang bernama Jahil untuk membuat tubuh Kadita penuh dengan kudis dan kurap. Saat terbangun pagi hari, Putri Kadita menjerit karena tubuhnya bernanah dan berbau sangat tidak sedap. Sang Raja Munding Wangi tahu bahwa yang diderita Kadita bukanlah penyakit biasa. Namun, karena tidak ingin menimbulkan aib bagi kerajaan, Raja Munding Wangi terpaksa menyuruh Kadita untuk pergi dari istana. Dengan berlinangan air mata, berangkatlah Kadita seorang diri meninggalkan istana. Setelah 7 hari 7 malam berjalan, Kadita akhirnya tiba di pantai laut selatan. Saat berdiri memandang lautan, ia seolah-olah mendengar suara yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke laut. Kadita pun menuruti perintah tersebut dan tubuhnya pulih seperti sedia kala. Wajahnya kembali cantik. Sejak saat itu, Kadita menguasai seluruh lautan dan disebut sebagai Ratu Pantai Selatan. Hingga kini belum ada yang dapat memastikan apakah legenda Nyi Roro Kidul benar adanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa cerita tersebut membuat orang menjadi lebih menghargai laut saat berkunjung ke sana. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan hingga menjaga kesopanan kita saat bertutur kata. Warga sekitar Pekalongan sudah tidak asing lagi dengan sosok ratu yang bernama Dewi Lanjar. Ia adalah seorang ratu cantik penguasa laut pantai utara Pekalongan. Mitos yang beredar tentangnya adalah apabila ada anak yang sedang bermain-main di pantai dan kemudian tiba-tiba menghilang, maka bisa dikatakan bahwa si anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Dan bila mana anak tersebut dapat diketemukan kembali, si anak tersebut akan mengatakan bahwa dirinya tersesat di suatu daerah atau suatu keraton yang para penghuninya dikuasai oleh seorang ratu cantik bernama Dewi Lanjar. Lantas, siapakah sosok Dewi Lanjar yang dijuluki sebagai ratu penguasa laut pantai utara ini? Diceritakan pada zaman dahulu kala, di kota Pekalongan hiduplah seorang putri berparas sangat cantik bernama Dewi Rarakuning. Namun di dalam hidupnya, ia mengalami penderitaan yang sangat berat. Sebab di usianya yang masih sangat muda, ia ditinggalkan suaminya yang meninggal dunia. Dewi Rarakuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi seorang perempuan yang bercerai dari suaminya di usia yang masih muda dan belum memiliki anak. Sejak ditinggal oleh suaminya itu, sang Dewi pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Hingga akhirnya Dewi Lanjar sampai di Sungai Opak. Di sungai inilah kemudian Dewi Lanjar bertemu dengan sang Raja Mataram bersama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa di atas air sungai. Dalam pertemuan ini, Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya dan mengatakan tidak akan menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu yang mendengar ceritanya menjadi terharu dan merasa kasihan. Oleh karena itu, dinasehatinya agar bertapa di pantai selatan menghadap kepada Ratu Kidul. Setelah beberapa saat lamanya, mereka akhirnya berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Karena ketekunan dan keyakinan akan nasihat tersebut, Dewi Lanjar dapat bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuannya, Dewi Lanjar memohon agar Ratu Kidul mengangkatnya menjadi pengikutnya. Namun pada suatu hari, Dewi Lanjar diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Ganggiren di sekitar Jembatan Aning, Pekalongan, dan desa Sorogenen. Akan tetapi karena kesaktian dari ilmu Raden Bahu, semua godaan Dewi Lanjar dan pasukannya dapat dikalahkan. Karena Dewi Lanjar tidak berhasil menunaikan tugasnya, ia memutuskan tidak kembali ke pantai selatan. Dewi Lanjar meminta izin kepada Raden Bahu untuk dapat tinggal di Pekalongan. Dan oleh Raden Bahu, permintaannya itu disetujui. Dan sampai sekarang, konon, Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan.
Pekalongan di sebelah Sungai Selamaran. Sosok berparas cantik dengan tubuh setengah ular, Nyi Blorong, adalah panglima terkuat yang dimiliki kerajaan Pantai Selatan dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Ada beragam spekulasi tentang asal-usul Nyi Blorong ini. Ada yang menyebutkan jika Nyi Blorong merupakan putri pertama dari Nyi Mas Dewi Rangkita yang bernama Nyi Mas Dewi Anggatri. Nyi Mas Dewi Rangkita sendiri ialah cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11 Prabu Jaya Cakra. Konon, Nyi Mas Dewi Anggatri atau Nyi Blorong dulunya adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Namun karena dibesarkan di lingkungan keraton yang serba berkecukupan, ia kemudian tumbuh menjadi wanita angkuh dan jahat. Karena kejahatannya, ia kemudian diusir dari keraton milik kakeknya dan